Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Agus Sutoyo ya, Alhamdulillah sebagai kepala di Pusat Jasa Perpustakaan. Pusat Jasa Perpustakaan Perpustakaan Nasional. itu menyangkut apa saja? Jadi Perpustakaan Nasional punya layanan. Nah, Ya. inilah layanannya ya. Jasa layanan, Jasa ya, layanan mulai informasi. dari informasi kemudian Ya, kalau menyebut panjang itu Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. naskah Nusantara. Jadi di sini pusatnya Singkatannya peradaban apa, benar-benar Deden? tadi. Puja Sintara. Puja Sinta. Puja Sintara. Masya Allah. Ada berapa buku atau berapa jenis layanan di sini? Nah, kalau layanannya di sini ada lebih dari 21 layanan. 21. 21 jenis layanan. Iya. Ya, jadi yang paling populer yang sering kalau masyarakat datang ke perpustakaan pasti di mana bukunya gitu kan. Nah, padahal kami punya beragam koleksi yang ada di sini. Jadi mulai dari buku-buku yang baru kita sebut namanya monograf terbuka. Yeah, Monograf terbuka itu artinya koleksi-koleksi yang terbaru yang bisa masyarakat langsung ke raknya gitu. Kerak Boleh diambil gitu. bentuknya hard copy ya. Oh, semua buku-buku baru itu hard copy. Bisa hard copy semua. Bukan yang digital, bukan. Digital beda lagi. Digital lain lagi. Kalau digital bisa diakses dari mana saja. Nah, kalau yang lebih unik kita ada namanya Naskah Nusantara. Nah, Naskah Nusantara ini yang menjadi primadonanya dunia juga. Jadi Perpustakaan Nasional ini cukup dikenal dengan koleksi naskah kunonya ini. Naskah yang kuno ada Nusantara. ya mendapat penghargaan Memory of the World Memory dari of the UNESCO. Iya, Nah, itu ada Babat Diponegoro, tapi yang paling terkenal adalah Negara Kertagama. Itu yang nomor satu. Negara Kertagama, Babat Diponegoro, Cerita Panji, dan Ila Galigo. Ada 4. Ada 4. Nah, besok ini kita baru saja mengajukan ke PBB 3 naskah yang akan mendapatkan Memory of the World. Iya. Ada dari naskah Jawa Barat itu. Apa aja? Siksa Kandang Karasean. Nah, Siksa Kandang. Sesa atau siksa? Siksa Kandang. Siksa kandang Iya, Karasean. Karasehan. Wah, saya Ada baru juga. panjangan itu. Nah, itu Selama koleksi hidup kita juga. orang Sunda belum belum dengar tuh Itu judul itu sendiri. unsur-unsur ininya pendidikannya banyak. Oh iya? Nah, di situ bagus itu. Itu dari masa siapa tuh? Dari masa Abad dari abad 12 keberapa? kalau nggak salah. Abad ke-12. Iya. Nah, nanti itu yang akan diusulkan. Kemudian ada naskah Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri dari Sumatera. Sumatera ya. Kemudian ada 2 nih yang Sumatera. Satu lagi naskah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol dari Padang. Meninggalnya di Meninggalnya di Manado. Sumatera. mana Sumatera. ada Imam Bonjol? Kan makamnya di di Bengkulu. Oh, yang Bengkulu. Yang Bengkulu. Makamnya di Bengkulu. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Nah, itu nanti kita semua tapi sebenarnya itu yang sering disebut masyarakat tuh, yang sering dikenal lah, istilahnya dikenal masyarakatnya. Sebenarnya koleksi naskah kuno kita itu lebih dari 12.526 koleksi. Naskah kuno. Naskah kuno aja itu. 2550. Nah, tersimpan di lantai 9 di gedung ini. Iya, iya. Nah, di situ yang sering kita meliterasikan. Bentuknya naskah ya? Naskah. Naskah yang dari lontar, dari bambu, ada dari labu, Oh ya? ada dari kayu gitu. Oh, gitu. Itu unik-unik dan itu memang yang menjadi barang langka kita ya, Iya. yang pusat peradaban kita. Tapi kalau buku-buku barunya ya tetap kita melayani sampai yang ke digitalnya, sampai yang e-booknya itu juga. Jadi kita menyesuaikan dengan teknologi yang sekarang, kemudahan-kemudahan itu kita siapkan semua dari Perpustakaan Nasional. Kalau buku-buku dunia juga masuk dalam koleksi di sini? Masuk. Kita ada sendiri, ruangan sendiri itu. Di lantai 20. Itu lantai 20? Ada koleksi, namanya koleksi mancanegara. Mancanegara, baik yang kuno dari semua negara ada di situ. Termasuk negara-negara Timur Tengah, bahasa Arab yang segala macam-macam itu. Ada, iya. Itu ada berapa koleksi kurang lebih di kalau khusus yang mancanegaranya sih nggak terlalu banyak. Kita kurang lebih ada sekitar 7 ribuan lah kalau di situ. Tapi yang digital tadi ya? Ya kalau digital udah jutaan itu.
jutaan iya. untuk kita, dan Yang gratis di lagi kita bisa resortnya masuk. itu bahkan Pak Kepala sering mengatakan itu lebih dari 1 miliar judul buku 1 miliar judul yang ada di Masya e-resources. Ya, ya. Tapi kalau yang di e-Pusnas kita kurang lebih 250.000 judul. Ya. Nah, itu yang bisa Ini untuk dimanfaatkan. ruang ini apa yang bisa kami ketahui Nah, ini kira-kira, yang biasanya termasuk ruang pemirsa khasnya? ruang VVIP. Ya. Ada sebelah kiri kita ini ada namanya Sini, ruang sini. eksekutif long yang bisa. Ya. Tapi sebenarnya itu bebas. Jadi sudah muter-muter sini belum? Sudah. Sudah. Ini penjelasannya dari beliau nih. Kalau ingin tahu kita simak. Ayo mangga. silakan. Nah, di lantai 24 ini, Iya. ini kita memang mempersembahkan area kebudayaan Nusantara. Jadi koleksinya berkaitan dengan budaya Nusantara. Nah, ini ada tenun, ada batik. Nah, kita Iya. gambarkan juga di area ininya. Semua backdropnya itu berkaitan dengan. Jadi koleksinya ada di sini. Sebelah kanan kita ada koleksinya, Pak. Jadi koleksi budaya Nusantara. Kalau tadi di lantai 20 budaya mancanegara. Nah, di sini budaya Nusantaranya di sini. Dan ini sumbangan kita ya. Iya, betulnya Kepada semuanya. dunia juga ya. Betul. Peradaban dunia itu luar biasa. Dan ini koleksi kita kalau kita pamerkan di Eropa, udah mau diambil terus Pak, dibayarin semahalnya bisa. Betul, pasti mereka. Karena mereka nggak punya lagi. Dan catatan penting, negara kita ini kaya. Ya, mereka Jadi kalau mereka udah suka. ngelihat batik, jadi buka bukunya, Iya. kayak yang kita pamerkan, Mm-mm. tapi batiknya itu kita bawa. Nah, ini bukunya, ini batik aslinya nih. Waduh, mereka tertarik sekali. Jadi bahkan kita bayar Berebut habis. berapa euro? Dijual? Enggak kita jual. Oh, atau harus dijual Tapi sekalian dagang. tapi kita bawa batik yang dijual ada. Oh, gitu. iya. Tapi yang dia minta itu yang ada di buku, yang ada di buku yang kita pamerkan. Iya. Jadi yang di buku, ya ini aslinya, tapi kita nggak jual. Ini batik ya. Kemudian apa lagi nih Pak? Ada batik, ada Di sini kan kalau lihat ulos Batak, Ulos. oke ya. Ini angklung, ada di sananya. Ada kerisnya nih Pak Acep, nih keris Jawa. Ini ilmunya juga dalam tuh keris Iya. perkerisan itu ya. perkerisan ya. Nah, Ada itu bagian- dokumen terkait dengan Ada, semuanya budaya ada. perkerisan. Ada. Kalau yang buku-buku langka juga sering menyebutkan yang berkaitan dengan perkerisan tadi. Iya. Jadi biasanya ruang ini bisa kita gunakan juga untuk pertemuan-pertemuan yang di bawah 100 orang. Yang ini. Iya, ini nanti kita setting ya. Iya, iya. Fashion show aja bisa kita di sini. Tapi ini berarti harus dikepinggirkan ya. Oh iya, ini kan tidak permanen di sini. Iya, iya. Ini kemarin kita baru acara literasi toponimi Jakarta waktu itu, yang nama-nama tempat Jakarta. Kali. Ada yang. Oh, lagi kelihatan laut, bagus ini. Wah ini cakep nih Cep, sok ke dia tuh. Ya alhamdulillah saya berada di apa nih namanya Pak Agus sekarang? Ini lantai 24 kita di area luar. Lantai 24. Yang kita bisa, kalau kata orang bisa mencubit Monas gitu. Dari sini. Hampir ya. Kalau Ya, perbedaannya cuma 3 meter. oh iya. 3 meter. Ya, Jadi kira 3 meter. 126,3 gedung Perpustakaan Nasional, 126,6 Oke, sekitar Monas. 3 meter ya. 3 meter. Ini cukup tinggi loh dibandingkan dengan ini juga nih. Termasuk yang paling tinggi juga di sini. Betul, yang paling tinggi. Ini Pak Aceh bisa dilihat itunya tuh lihat atasnya. Kalau malam bagus. Kalau malam Iya, bagus kelihatan. ya. Tapi nggak bisa malam berkunjung ke sini. Ya. dari Monas ya. Ambil gambar di sini, jelas bagus sekali. Iya, iya. Dan ini terus terang saja saya apa ya? Amazing gitu, luar biasa gitu. Saya ini perpustakaan tidak terkesan kutu buku gitu, tapi Iya. dia membangun sebuah gambaran perpustakaan yang berperadaban itu kayak begini rupanya. Betul. Iya. Kita dihadapkan pada ini juga kan buku. Betul ya. Buku Ini buku faktual. atau- Ini nih buku faktual yang bisa kita baca. Di sini ada
namanya apa Monas itu memberikan data kepada kita tentang kata-kata mengenai sejarah dahulu. Ini sejarah bercerita semuanya. Iya. Pandangan kita bercerita. Betul, betul. Ini semuanya alam ini kan buku ya. Iya. Buku kalau dalam buku yang terbuka. Kalau dalam istilah ilmu keislaman istilahnya ayat kauni. Ayat kauni. Ayat kauni itu kan tanda-tanda ya. Tapi ada Pak Agus yang sudah biasa sehari-hari. Ya Pak Agus luar biasa, saya suka sekali. Apalagi yang bisa saya ketahui? Kalau di dalam apa lagi? Nah, kalau mau lihat layanan yang pada umumnya. Jadi di semua perpustakaan ada. Di Dinas Perpustakaan di kabupaten, di Depok itu ada. Itu adalah layanan umumnya gitu. Nah, di lantai 21 22. Oh, lantai 21. Itu kayaknya harus perlu hari lain itu kelihatan gitu. Ya, kalau mau lihat paling lihat saja sekilas. Iya, iya. Ya kita bikin 2 lantai digabung. Jadi 21 22. Untuk layanan umum artinya layanan umumnya. Semacam prototype ya. Pokoknya pemustaka yang langsung ngambil buku itu menjadi model memang di perpustakaan yang di daerah. Kalau ada pembangunan gedung baru, modelnya paling tidak ngambil dari sini. Oh, gitu. Jadi kesan dari perpustakaan yang tidak sempit gitu. Tidak sempit. Dia lebih terbuka gitu. Dan tidak menjenuhkan. Ya? Tidak menjenuhkan. Didesain semenarik mungkin. Tangganya aja tuh bisa dimanfaatkan. Jadi ruang baca. Kalau bisa orang tuh cuman dikasih ini aja, dikasih kamar mandi aja gitu, selamanya di situ. Kamar mandi betah, ada setiap lantai. Betah nantinya dengan itu. Semua. Setiap lantai kita ada semuanya disiapkan. Iya. Iya. Mungkin di layanan lantai 19, di mana di situ ada berbagai macam area multimedia. Ada 100 unit VC komputer di sana. Itu bisa juga dimanfaatkan, udah wifi-nya gratis, kenceng gitu ya. Di lantai 19. Oh, yang lantai 19. Itu semuanya komputer. Multimedia. Dan khusus digital library juga ada di situ. Semuanya isinya itu. Tapi ya ada juga yang bisa memanfaatkan browsing segala macam. Cuman untuk yang tidak itu udah diprotek semua. Iya. Kalau 21, 22 itu memang yang umumnya perpustakaan. Artinya ya semacam prototype tadi ya, model gitu. Kalau mau bangun perpustakaan, layanan anaknya sendiri, layanan lansia sendiri ada. Ada layanan lansia. Tapi ada nggak model yang semacam miniatur gitu, miniatur perpustakaan yang ya kurang lebih 10 kali 10 meter gitu. Tapi cukup besar semua. Besar semua. Paling tadi ya dipadukan dengan yang digital kalau mau lebih lengkap gitu. Iya, kalau di daerah karena kan konsep perpustakaan juga berbeda. Iya. Konsep perpustakaan beda. Kalau keberagaman koleksi itu kan dari Pustakaan Nasional lebih besar. Makanya tidak sama, tapi layanan yang umumnya itu bisa disamakan sebenarnya. Iya. Yang adanya di koleksi umum gitu. Itu bisa. Yang ada referensi secara umum. Nah, itu adanya di lantai 21, 22. 21, 22. Kalau di bawahnya lagi apa? 19 terus ke bawah? 19 itu multimedia, terus nah kalau 18, 17 itu IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu isinya para profesor yang di sana. Ketuanya Profesor Satrio Brojonegoro. Oh, mantan Dirjen Dikti itu. Iya. Profesor Sangkot. Itu ruang apa di situ? Lebih ke ruang pertemuan para ilmuwan aja. Disebutnya kampus para ilmuwan. Di lantai 17-18. Nah, sisanya semua layanan. Tapi memang itu lebih kepada nama ya. Artinya tidak ada pendidikan tingginya di situ. Enggak ya. Lebih ke akademi dalam cuman istilah kumpulan. Istilah perkumpulannya para ilmuwan di situ ya. Iya. Kita masjid sendiri ada di lantai 6. Oh, lantai 6. Ada masjid sendiri. Lantai 6, kemudian mungkin sekalian aja lewat ke masjid ya, sebentar lagi. Gitu. Jadi dua-dua dari sini nih nyambungnya nih. Makanya konsep ini yang dibilang perpustakaan modern ya. Ya. Oh gitu. Ini yang jarang di perpustakaan. Nah, ini kan.
Ini kalau Sabtu Minggu penuh. cukup sekali. Nyambung, jadi ambil koleksi di sana, baca di sini bisa. Karena udah nggak ada tempat di atas. Tapi tidak bisa pinjam. Keluar. Boleh, bawa boleh. Boleh, yang di sini boleh. Asalkan dia sudah Punya kartu anggota. Kartu anggota yang tadi saya sedang didaftarkan. Iya. Iya. Ada berapa jenis anggota kartu anggota? Jenis apa? Satu sih ini. Hanya satu. Cuma satu. Satu, semua terintegrasi. Bunda Hasna atau Bunda Uyun mau bertanya? Bunda Uyun. Saya di pertemuan saya menyampaikan bilang kalau ada ajang atau apa itu namanya Event, kegiatan, gitu. boleh. Bisa resensi buku atau lomba-lomba apa gitu. Ternyata ada semua di website. Iya. Jadi Jadi kalau mau tahu tentang kegiatan, informasi apapun yang berkaitan dengan literasi, Perpustakaan Nasional, bisa tinggal buka diakses, web aja. ya, iya. Anak-anak kita kan Itu update jago-jago setiap susah. hari. Iya. Semua anak bintang. Ya. Semua anak bintang. Itu udah pernah saya tulis. Ini- Nanti saya ini- kirim lagi, saya kirim. Ini tidak berlebihan kalau saya hari-hari ini sedang membahas tentang surat An-Najm. Surat bintang. Tentang bintang. Perlu masukan mana? Ada kan? Ada, nanti saya kirim. Oke. Sahabat khas yang saya muliakan, perjalanan kami di gedung ini ternyata tidak cukup 1 hari, apalagi hanya Tidak 1 cukup. jam. Ini baru 2 lantai. Baru 2 lantai. Padahal di sini ada 24 lantai, bahkan tadi dalam obrolan ada 1 lantai khusus. Ada Akademi Pengetahuan Indonesia. Iya. Akademi Akademi Ilmu Pengetahuan. Ilmu Indonesia. Pengetahuan. Tapi itu bukan Indonesia. ranahnya Betul. Perpustakaan Nasional. Bukan Perpustakaan Nasional, tapi perpustakaan ini menyiapkan pemikir-pemikir luar biasa ya. Iya. Itu tempatnya para guru besar di situ yang tentu mengawal supaya otak Indonesia tetap kuat, tetap terus kontributif, Iya. bisa memberikan sumbangan bahkan untuk peradaban dunia. Tentu saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Muhammad Syarif Bandung. Muhammad Syarif Bandung. Bando ya, dan saya pernah jumpa dengan beliau di DVDRI hari ini dengan salah seorang tentu saja yang luar biasa, Pak Agus Sutoyo ya, dan kita mendapatkan banyak informasi. Mudah-mudahan silaturahim ini Pak Sutoyo tidak berhenti sampai di sini. Insya Allah. Dan saya juga mengundang beliau untuk hadir di Madrid Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran sebagai salah satu lembaga pusat pengkajian Al-Quran yang berorientasi untuk melahirkan literasi-literasi baru untuk peradaban kemanusiaan di muka bumi ini, insya Allah. Ya, tapi bukan mimpi ini. Mungkin ada pesan dari Pak Agus terakhir? Ya, terima kasih. Saya sebelumnya Pak Kiai Amang sudah bisa datang ke Perpustakaan Nasional. Alhamdulillah. Dan ternyata silaturahmi kita pada saat raker di DPD berlanjut sampai hari ini, insya Allah terus ke depan. Dan kami mendapat masukan juga berkaitan dengan literasi yang ada di Perpustakaan Nasional. Kita terus kembangkan. Ada kekurangan, ada masukan, itu selalu kita perbaiki, kita tingkatkan terus. Namanya layanan, tidak ada yang sempurna juga. Betul. Pasti kekurangan di mana saja ada. Dan selalu dinamis. Selalu dinamis. Jadi tetap kita memberikan yang terbaik buat bangsa ini melalui Perpustakaan Nasional. Amin, insya Allah. Salam Dan literasi. salam literasi dan salam arsip. Ini apa namanya? Salam arsip ya? Salam arsip. Nah, ini Pak Imam Gunarto mesti lihat. Baik. Terima jazakallah bagus. Alhamdulillah. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.